Kita akan lanjutkan masih di dalam bab 1 dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu mengenai bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap amal. Kita akan berpindah ke hadis berikutnya di halaman 40 bagi yang memegang buku panduan. Kita akan membaca hadis nomor 8 dan seterusnya di pertemuan kali ini. Baik, kita baca. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Berkata penulis Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Syahr radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada jasad-jasad dan wajah-wajah kalian, akan tetapi Dia memandang kepada hati dan amal-amal kalian. Diriwayatkan oleh Muslim. Baik, ini hadis yang pertama yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah nama kunyah. Nama asli dari Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Abu Hurairah diberikan nama kunyah Abu Hurairah karena dekatnya kesehariannya dia dengan kucing. Dia sering bermain-main dengan kucing dan dia memelihara kucing. Maka itulah sebabnya dia diberikan nama Abu Hurairah. Ya, dari kata hir atau hirrah, itulah dia kucing. Nama aslinya adalah Abu Hurairah. Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kali ini Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang berbunyi, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, kepada fisik tubuh kita. Wala ila suwarikum, dan juga tidak melihat wajah kalian, rupa kalian seperti apa. Walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati kalian. Allah melihat kepada hati kalian. Dalam riwayat lain ada tambahan, tidak hanya berhenti di hati tapi juga a'malikum. Allah juga melihat amal perbuatan kalian. Maka hadis ini Bapak Ibu sekalian sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Yang menjadi indikator kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan fisiknya, bukan wajahnya, bukan hartanya, bukan kendaraannya, bukan berapa anaknya. Bukan itu yang menjadi standar kemuliaan seseorang di sisi Allah, akan tapi adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka ini sejalan dengan hadis ini. Bagaimana sejalannya? Disebutkan di hadis ini yang menjadi penilaian Allah adalah hati. Apa hubungannya ketakwaan dengan hati? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Takwa itu di sini. Takwa itu di hati, kata Nabi Muhammad alaihi wasallam. Sehingga sama, yang menjadi indikator itu hati, takwa itu di hati. Maka hadis ini sejalan dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat. Kemudian pelajaran utama dari hadis ini Bapak Ibu sekalian adalah hendaknya kita itu lebih perhatian dengan hati daripada perkara-perkara zahir, perkara fisik, masalah casingnya, masalah kostumnya seperti apa. Bukan ini perhatian utama seorang muslim. Yang menjadi tolak ukur di sisi Allah adalah hati. Sehingga yang harus kita perhatikan pertama kali itu adalah masalah hati. Bagaimana sebagian kita perhatian
dengan fisiknya. Rasa-rasanya body saya kurang ideal, terlalu gemuk, terlalu kurus. Wajah saya kurang glowing, kata anak-anak sekarang Pak, kurang bercahaya, kurang skincare-nya. Ini yang menjadi perhatian banyak orang. Tidak masalah kita perhatian dengan hal tersebut, tergantung daripada niatnya. Bisa seorang dia berpahala merawat wajah, merawat tubuhnya, bisa berpahala. Namun yang perlu kita highlight, yang perlu kita garis bawahi adalah yang pertama diperhatikan itu adalah hati terlebih dahulu. Sebagaimana kita perhatian dengan kebaikan fisik, kesehatan fisik, baiknya wajah diperhatikan, hendaknya sebelum itu memperhatikan masalah baiknya hati seseorang. Perhatikanlah bagaimana baiknya hati terlebih dahulu. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang menjadi tolak ukur di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Ini yang kita perbaiki terlebih dahulu. Orang berbicara tentang hijrah, taubat. Betapa banyak orang sekarang hijrah itu hanya hijrah custom ya Pak, hijrah kostum. Dari yang awalnya tidak berjilbab jadi berjilbab. Dari yang awalnya jilbabnya kecil jadi jilbab lebar. Yang awalnya tidak berjenggot jadi berjenggot. Yang awalnya pakaiannya kurang islami sekarang lebih islami. Itu bagus. Tapi kita perhatikan betapa banyak orang yang hijrahnya hanya hijrah fisik, hanya hijrah penampilan, hatinya tidak berhijrah. Sangat mudah dia kembali kepada perkara-perkara jahiliyah itu. Sangat mudah dia kembali kepada kegelapan itu. Sudah hijrah dari kegelapan menuju cahaya, kembali lagi. Apa sebabnya? Hijrahnya hanya hijrah fisik. Mulailah hijrah itu dari hati. Fisik nanti akan mengikuti. Dimulai dari perbaikan hati terlebih dahulu. Sehingga di antara pelajarannya juga dengan hadis tadi, perkara fisik itu tidak ada nilainya di sisi Allah Pak. Dalam artian sebagian orang sombong dengan ketampanannya, dengan kecantikannya, sombong dengan fisiknya, merendahkan orang lain yang tidak sempurna secara fisik, sombong dengan harta, dengan kendaraannya, dengan rumahnya. Padahal bukan itu yang menjadi tolak ukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi tolak ukur di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah masalah hati. Ketika kita mendapati alhamdulillah hati saya adalah hati yang baik, hati yang bersih, maka kita bersyukur kepada Allah. Itulah yang kita cari, itulah yang kita inginkan. Tapi ketika kita mendapati belum benar hati saya masih kotor rasanya, masih keras rasanya, masih sakit rasanya, ini kemudian menjadi peringatan yang sangat-sangat berbahaya, yang hendaknya kita berupaya memperbaiki itu segera. Yang menjadi tolak ukur sekali lagi adalah masalah hati. Dan sekali lagi Bapak Ibu, yang menjadi tolak ukur itu hati Pak. Hati. Orang datang ke masjid Pak, yang satu tampan, yang satu jelek, yang satu cantik, yang satu buruk rupa, yang satu gendut, yang satu kurus, yang satu tinggi, yang satu pendek. Datang ke masjid. Apakah itu semua mempengaruhi besar kecilnya pahalanya dia mengerjakan sholat? Tidak mempengaruhi sama sekali. Tidak otomatis orang ganteng pahalanya lebih besar daripada orang jelek, tidak. Orang yang tubuhnya lebih besar daripada orang yang kecil otomatis pahalanya lebih besar di sisi Allah ketika dia mengerjakan sholat? Tidak. Apa yang mempengaruhi besar kecilnya pahala seseorang ketika dia mengerjakan ibadah termasuk sholat tadi? Kondisi hatinya. Termasuk tadi ketika sholat berjamaah, kondisi hati itu apa? Satu, seberapa ikhlas dia. Ikhlas tempatnya di hati, ini yang sedang kita bicarakan, ikhlas dan niat di hati. Lalu yang kedua, seberapa khusyuk hatinya dalam mengerjakan sholat. Itu yang mempengaruhi besar kecilnya pahala seseorang. Tidak pengaruh bagaimana kondisi fisiknya, bagaimana kondisi wajahnya, bagaimana kondisi hartanya, ekonominya, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin. Tidak mempengaruhi besar kecilnya pahala dari ibadah sholatnya tersebut. Sehingga kembali lagi, yang menjadi tolak ukur itu adalah hati. Hendaknya kita ini sangat-sangat perhatian dengan perkara hati. Dan inilah sebabnya kenapa para ulama itu sebelum kita berbicara lebih jauh tentang perkara agama ini Pak, mulai dari masalah hati terlebih dahulu. Ini sebelum kita membahas ratusan bab dalam Riyadhus Shalihin ini nanti Pak. Semoga Allah berikan kita umur yang panjang,
keistiqomahan untuk menyelesaikan buku ini, ya mungkin nanti suatu saat kalau kita bisa khatam Riyadhus Shalihin ini setebal itu, closingnya nanti kita umrah bersama Pak, insyaallah Pak ya. Baik, tapi kembali lagi ya, ini pelajaran kita di Riyadhus Shalihin ini sangat panjang Pak, sangat panjang, nanti babnya banyak sekali, hadisnya ribuan, ratusan, bahkan ribuan mungkin ya. Para ulama sebelum kita jauh-jauh membahas fikih dalam salat, membahas ibadah dalam salat, dalam Islam, kita mulai dari hati terlebih dahulu. Ini intinya. Percuma kita membahas perkara-perkara zahir demikian dan demikian, tapi yang di dalam ini belum benar, tidak ada artinya. Kemudian pelajaran yang terakhir dari hadis ini, ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan tadi kata Nabi, innallaha la yanzuru. Allah itu tidak melihat kepada fisik, tidak melihat kepada wajah. Yang dilihat oleh Allah adalah hati. Yang bisa melihat ke dalam hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu sirra wa jahra. Allah itu tahu apa yang tersembunyi dalam hati, apa yang ditampakkan oleh seseorang dengan anggota badannya, Allah tahu. Ini tugas Allah, melihat ke dalam hati seseorang adalah tugas Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita tidak punya tugas untuk melihat hati orang lain. Tugas kita hanya menilai hati kita. Perkara hati orang lain kita tidak tahu seperti apa, dan itu bukan tugas kita. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Aku tidak diutus untuk membolongi dada. Apa maksudnya? Bukan tugas Nabi untuk melihat hati seseorang itu seperti apa. Niatmu mengerjakan ini baik atau buruk, kamu ada udang di balik batu atau tidak, ini bukan tugas kita sebagai seorang muslim. Seorang muslim, dia hanya melihat perkara zahir Pak. Secara zahir orang itu baik, ya sudah baik. Ini yang kita nilai. Perkara dia di belakang seperti apa, yang ada di dalam hatinya seperti apa, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesama hamba kita, sesama manusia, tolak ukur kita adalah perkara zahir, apa yang tampak. Ya, sehingga bukan tugas kita ini, jangan-jangan orang ini munafik ini, jangan-jangan memang ke masjid, jangan-jangan dia menyimpan kemunafikan dalam hatinya. Ini bukan tugas kita seperti itu. Ya, bukan juga tugas kita misalnya bertanya-tanya, tiba-tiba ada orang bersedekah ke masjid, kemudian mulailah liar pikirannya, ini ada niat apa di baliknya, apa yang dia inginkan, ini sudah dekat pemilu sepertinya makanya banyak bersedekah dan seterusnya. Itu tugas Allah, melihat hati seseorang, bukan tugas kita. Kita menghukumi seseorang adalah dengan perkara zahir, apa yang tampak. Kalau yang tampak di hadapan kita dia adalah orang yang baik, maka dia adalah orang yang baik. Tidak perlu kita mengorek-ngorek bagaimana isi hatinya sebenarnya. Itulah yang Nabi sebutkan, aku diutus bukan untuk membolongi dada-dada manusia, bukan untuk mengorek-ngorek isi hati mereka seperti apa. Itu adalah urusan masing-masing kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi, pelajaran dari hadis ini yang menjadi tolak ukur kita adalah perkara hati, bukan perkara fisik zahir yang menjadi tolak ukur utamanya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anir rajuli yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayu dzalika fi sabilillah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang seorang laki-laki yang berperang karena dorongan keberanian, berperang karena fanatisme, dan berperang karena riya. Siapakah yang berada di jalan Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang agar kalimat agama Allah menjadi yang tertinggi, maka dia berada di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kali ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Musa
Abdullah bin Qais al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, kenapa disebut al-Ash'ari? Karena dia berasal dari suku Ash'ari, sebuah kabilah besar di negeri Yaman. Jadi Abu Musa al-Ash'ari datang dari negeri Yaman. Ada dua pelajaran terkait kabilah Abu Musa yang dari Yaman ini. Yang pertama, Abu Musa al-Ash'ari lah yang pertama kali mengenalkan kepada kaum muslimin budaya bersalam-salaman ketika berjumpa. Mereka beriman, hijrah dari Yaman, menjumpai Nabi, mendekat kepada Nabi. Pertama kali mereka berjumpa dengan para sahabat ketika itu, mereka kemudian bersalam-salaman. Inilah pertama kalinya, dan akhirnya ini diadopsi dalam Islam. Nabi membenarkan hal tersebut, menetapkan hal tersebut, kemudian ini menjadi sebuah ibadah. Maka di antara sunnah kita, sesuatu yang baik adalah ketika seseorang itu dalam dia perjumpaannya mengawali dengan salam, yaitu salam tangan, bersalaman. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, sebagian ulama menafsirkan hadis Nabi SAW. Nabi dalam sebuah hadis menyebutkan yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum ka afidatut thair. Kata Nabi, akan masuk sekelompok orang ke dalam surga, hati mereka seperti hati burung. Akan masuk ke dalam surga sekelompok orang yang hatinya adalah seperti hati burung. Para ulama berbeda pendapat untuk menjelaskan apa maksud hati burung ini. Sebagian mereka mengatakan hati burung adalah hati yang lembut, yang salah satunya dalam sebagian hadis disebutkan siapa itu contohnya orang-orang yang berhati lembut adalah kabilahnya Abu Musa al-Ash'ari ini. Orang-orang dari negeri Yaman yang mereka berhati lembut, ya, yang mereka adalah berhati lembut. Maka sebagian ulama mengatakan itu adalah kabilahnya Abu Musa al-Ash'ari. Nah, itulah dia sahabat yang meriwayatkan hadis berikut. Diriwayatkan oleh Abu Musa, kata Abu Musa, su'ila Rasulullah SAW ani rajul. Nabi SAW ditanya tentang seorang laki-laki. Maka Bapak Ibu, salah satu cara mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya. Ya, salah satu cara mendapatkan ilmu adalah dengan bertanya. Cara kita mendapatkan ilmu itu ada banyak. Bisa dengan duduk di pengajian mendengarkan, bisa dengan membaca, bisa juga dengan pertanyaan. Itulah yang Allah sebutkan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlul ilmi jika kalian tidak mengetahui. Abdullah bin Abbas pernah ditanya, bagaimana cara engkau mendapatkan ilmu? Kata Ibnu Abbas, bilisanin saul wa qalbin aqul. Saya bisa mendapatkan ilmu itu dengan dua cara, dua kata kunci. Dengan lisan yang senantiasa bertanya dan dengan hati yang senantiasa berfikir. Dua hal inilah yang membantu kita untuk mengumpulkan ilmu. Hati itu senantiasa berfikir, ini kenapa seperti ini bagaimana penjelasannya, ini apa hukumnya. Kemudian berani untuk bertanya dengan memperhatikan adab-adabnya. Maka inilah yang terjadi pada Rasulullah. Ditanyakan kepada Rasulullah tentang seorang laki-laki yuqatilu syaja'atan. Ada yang berperang di medan perang, dia berperang karena alasan syaja'ah, alasan keberanian. Memang orangnya berani, ditantang tidak akan mundur, tidak akan menolak, senangnya gelut. Jadi orang dia ikut berperang memang syaja'ah saja, dia memang pemberani saja, hobinya memang duel. Ada orang ikut berperang niatnya seperti itu, yang pertama. Yang kedua, wa yuqatilu hamiyatan. Ada yang berperang karena fanatisme, kesukuan. Dan hal ini zaman sekarang masih banyak, Pak. Ada daerah tertentu, suku tertentu, anggotanya diserang, maju satu daerah membalas, maju satu suku membalas. Spiritnya bukan karena Islam, bukan karena iman, tapi karena kesukuan. Ini tercela dalam Islam. Nah, maka ini yang ditanya. Ada yang kedua, orang semangatnya berperang itu fanatisme. Yang ketiga, wa yuqatilu riya'an. Berperang ingin dipuji, ingin mendapatkan gelaran-gelaran tertentu. Dipuji sebagai seorang pemberani, dipuji sebagai orang yang jago duel, handal menggunakan pedang, handal memanah, hanya untuk dipuji seperti itu. Ayu zalika fisabilillah. Nabi ditanya dari 3 kategori
orang tadi, mana yang teranggap sebagai fisabilillah, mana yang teranggap fisabilillah. Maka di antara pelajarannya di situ Bapak Ibu sekalian, seseorang dalam beramal bisa jadi amalnya itu sama, secara fisik yang dikerjakan sama-sama berperang, tapi niat itu sangat-sangat berbeda. Niat itu bisa sangat-sangat berbeda. Orang sama-sama sholat, niatnya bisa berbeda. Sama-sama sedekah, bahkan jumlah sedekahnya sama persis, yang menerima sama persis, pahalanya bisa berbeda di sisi Allah, disebabkan niat itu bisa berbeda-berbeda. Nah, maka apa jawab Nabi kita Muhammad SAW? Tidak ada satupun dari orang tadi yang dia kemudian teranggap niatnya fisabilillah. Kata Nabi SAW, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya, fahuwa fisabilillah." Barang siapa yang dia berperang, yang niatnya itu adalah untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan la ilaha illallah, agar Islam itu tetap tegak, fahuwa fisabilillah, maka itulah dia fisabilillah. Itulah dia fisabilillah. Kalau di Saudi, para tentara itu mendapatkan pembekalan dari para ulama. Kalian berperang itu untuk menjaga agama Allah atau semata-mata untuk menjaga spiritnya itu adalah spirit membela agama atau spiritnya adalah membela negara. Sebagian orang kalau di Saudi ya, kalau di Indonesia agak sensitif ini, anti nasionalisme dan seterusnya. Kalau di Saudi diingatkan tentara itu, jangan semata-mata berperang itu membela negara. Titik. Saya cinta negara saya, ini yang saya bela. Hubbul watan minal iman, hadisnya lemah, Pak. Cinta negeri adalah bagian dari iman, hadisnya adalah hadis yang lemah. Nah, sehingga boleh seseorang dia menjadi tentara, berperang membela negaranya, kalau ya, dia bisa mendapatkan pahala di sisi Allah dengan perbuatannya tersebut, kalau niatnya adalah kalau negara saya terjaga, agama di situ tetap terjaga, kaum muslimin tetap bisa beribadah, la ilaha illallah tetap bergema, azan tetap dikumandangkan. Kalau saya berperang membela negara saya, seperti itu kemudian komprominya. Kalau semata-mata fanatisme negara, buta, tidak dikaitkan dengan membela agama, ini yang seorang dia tidak mendapatkan apa-apa kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia membela negaranya, katakanlah TNI berperang membela Indonesia. Kalau mereka berniat, kalau saya memenangkan Indonesia, membela Indonesia, kaum muslimin di Indonesia tetap bisa beribadah, Islam tetap tampak, Islam tetap tegak, azan tetap berkumandang. Inilah kemudian yang dia teranggap fisabilillah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali lagi, inilah dia contohnya, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung daripada niatnya. Orang sama-sama beramal, berperang, niatnya bisa berbeda-beda, dan apa yang diterima oleh Allah tergantung daripada niatnya. Kalau seorang itu dia berperang, niatnya adalah untuk membela agama Allah, untuk meninggikan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, maka itulah dia yang teranggap ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan? Ibu-ibu ada pertanyaan? Sudah tidak ada mic lagi di situ, Pak ya? Oh, masih ada. Monggo Pak Rudi. Baik, terkait jabat tangan. Kapan jabat tangan itu dianjurkan? Maka yang saya ketahui hanya dalam dua kondisi. Berjabat tangan dianjurkan hanya dalam dua kondisi. Yang pertama adalah ketika pertama kali berjumpa. Yang dianjurkan adalah ketika pertama kali berjumpa, dimanapun momennya. Berjumpa di majelis pengajian, salaman dulu. Mau sholat berjamaah, salaman dulu. Ya, datang misalnya sudah berdiri, kita ikut masuk ke dalam shaf, salaman kiri kanan. Ini sesuatu yang baik dengan orang yang
berdiri di shaf tersebut. Lalu yang kedua, kapan dianjurkan untuk bersalaman adalah ketika hendak berpisah. Ketika hendak berpisah, ini disunnahkan untuk bersalaman. Yang saya ketahui hanya dalam 2 momen ini. Allah alam kalau ada yang lainnya. Tapi yang jelas bersalam-salaman setelah sholat ini tidak disunnahkan. Yang disunnahkan adalah pertama kali berjumpa, Pak. Ya, kebanyakan orang terbalik malah di sini ya. Dia berjumpa pertama kali tidak salaman. Begitu salam, sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian bersalam-salaman. Ini terbalik. Betul bahwasanya biasanya kalau kita sampaikan ini ada yang mengatakan, Ustaz, bukannya kalau salam-salaman itu menggugurkan dosa? Betul, menggugurkan dosa. Tapi ada momennya di mana dianjurkan untuk mempraktekkan itu. Ya, di antara faedah, Pak, kita bersalaman itu adalah menggugurkan dosa yang ada di antara kita. Kita dalam berinteraksi bisa saling menzolimi satu sama lain. Nah, ini di antara fadilahnya orang bersalaman bisa menggugurkan dosa di antara keduanya. Sehingga bersalaman yang saya ketahui hanya 2 tadi, ketika pertama kali berjumpa dan ketika berpisah. Tidak ada anjuran untuk setelah sholat bersalam-salaman, tidak ada anjuran untuk hal tersebut. Wallahu a'lam. Ya, kecuali tadi pertama kali maksudnya mau salaman misalnya ya, lebih-lebih ini sudah lama tidak ketemu, pas kok sebelahan softnya sebelum takbiratul ihram belum sempat bersalaman, begitu salam ini manfaatkan momen untuk bersalaman. Ini sudah lama tidak berjumpa, tiba-tiba langsung bersalaman pas sudah salam, tidak ada masalah dengan tersebut. Tapi kalau merutinkan bersalam-salaman setelah sholat, setelah salam, ini yang tidak ada disunnahkan. Moga Pak Jarod ini. Dalam membela negara tadi, apakah diperkenankan bahwa niatnya itu lebih dari satu? Misalkan yang pertama karena Allah lillahi ta'ala, yang kedua karena membela negara, yang ketiga mungkin melindungi sumber daya alam kalau dalam satu negara, sehingga ini untuk kesejahteraan. Baik. Apakah boleh beberapa niat dalam kita membela negara? Jawabannya boleh. Ini prinsip umum dalam kita beramal. Satu amal boleh multi niat, dan seseorang mendapatkan pahala dari masing-masing niatnya, Pak. Inilah bedanya orang punya ilmu pengetahuan dengan tidak punya ilmu pengetahuan. Orang kalau punya ilmu, pandai dia menempatkan niat ini, niat ini, niat ini, masing-masing pintu, masing-masing niat jadi pintu pahala bagi dirinya. Nah, beda orang kalau tidak paham, mungkin niatnya cuma satu, ya sudah, hanya itu saja pahala yang dia dapatkan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, lalu misalnya tadi niat-niat seperti apa yang misalnya niat-niat seperti apa yang akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah niat-niat yang baik. Dan apa standar baik? Standarnya adalah standar Allah Subhanahu wa taala. Apa yang di sisi Allah baik, maka itulah dia baik. Misalnya ketika seorang dia berupaya untuk menjaga kelestarian alam, apakah ini baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jelas ini adalah sesuatu yang baik. Kita diperintahkan untuk tidak berbuat kerusakan. Ini adalah sesuatu yang baik. Maka boleh seorang dia menempatkan beberapa niat, dan niat itu adalah niat-niat yang baik. Apa standar baiknya? Perbuatan ini baik atau tidak? Standarnya adalah Allah dan Rasulnya. Apa yang baik menurut Allah dan Rasulnya, maka itulah dia sebuah kebaikan. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan lagi hadis berikutnya sebelum nanti mungkin kita bisa tanya jawab lagi. Dari Abu Bakrah Nufai bin Al-Harits Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfaihima fal qatilu wal maqtulu finnari." Qultu ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtuli? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibi. Apabila 2 orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama berada dalam neraka. Aku bertanya, wahai Rasulullah, orang yang membunuh memang pantas masuk neraka, tapi apa dosa yang dibunuh? Beliau menjawab, karena sesungguhnya
Dia juga sangat berkeinginan untuk membunuh sahabatnya itu. Muttafaqun alaih. Hadis sahih riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Jadi ada istilah muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu maksudnya disepakati. Hadis ini disepakati. Apa yang disepakati? Disepakati sahih. Kalau Imam Bukhari sudah meriwayatkan hadis, Imam Muslim sudah meriwayatkan hadis, ini pasti sahih, tidak bisa dibantah lagi. Pasti itu adalah sabda Nabi. Makanya istilahnya muttafaqun alaih, disepakati tentang keabsahan hadis itu. Tidak ada yang bisa membantahnya lagi. Diriwayatkan dari sahabat Abu Bakrah Nufai' ibn al-Haris as-Saqafi. Nah, ini menarik ceritanya Abu Bakrah. Kenapa Abu Bakrah itu disebut sebagai Abu Bakrah? Bakrah itu adalah timba sumur, Pak. Timba sumur, Bakrah. Ceritanya Abu Bakrah ini dia masuk Islam ketika pengepungan benteng Taif. Ya, dia masuk Islam ketika pengepungan benteng Taif. Dia turun dari benteng itu. Bentengnya tinggi. Dia turun menggunakan tali timba sumur. Ya, dia keluar dari benteng untuk bergabung dengan pasukan kaum muslimin untuk masuk Islam. Dia keluar dari bentengnya. Awalnya dia berada di sisi musuh. Ya, dia belum masuk Islam ketika itu. Akhirnya dia memilih untuk berpisah dari orang-orang Taif yang sedang dikepung, memilih untuk bergabung dengan kaum muslimin. Nah, dia turun, dilihat oleh kaum muslimin ketika itu. Proses turunnya Abu Bakrah ini dari benteng itu menggunakan tali ini untuk katrol atau timba sumur itu, makanya dia digelari Abu Bakrah. Bakrah adalah dari timba dari sebuah sumur. Nah, Abu Bakrah inilah yang meriwayatkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Izal taqa al-muslimani bisayfayhima." Kalau ada dua kelompok kaum muslimin atau dua orang, bukan dua kelompok, ada dua orang muslim sama-sama Islam berhadap-hadapan dengan kedua pedangnya. Pedang di sini adalah min sabilit tamsil, hanya dalam rangka memberikan permisalan. Hanya dalam rangka memberikan permisalan dalam artian apapun yang lain juga berlaku untuk hadis ini, tidak hanya pedang, pistol, panah, pisau, senjata-senjata yang lainnya, saling membawa senjata berhadap-hadapan berkelahi. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fal qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Yang membunuh dan yang dibunuh di neraka. Maka kata Abu Bakrah heran, sebagaimana sebagian Bapak Ibu juga mungkin bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hazal qatil." Yang membunuh jelas masuk neraka, kenapa jelas? Fama badal maqtul. Adapun orang yang terbunuh, kenapa dia juga masuk neraka? Apa jawab Nabi kita Muhammad? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena ketika itu dia juga punya tekad kuat untuk membunuh muslim yang satunya lagi. Jadi memang punya niat kuat untuk saling bunuh. Ini memang mau membunuh, yang si A yang ingin membunuh, si B juga punya tekad kuat untuk membunuh. Cuma kalah saja, kalah duel. Seandainya dia punya kesempatan, dia yang membunuh. Maka itulah sebabnya dia sudah punya niat untuk membunuh, cuma dia terhalangi karena dia kalah duel. Maka itulah sebabnya dia dimasukkan juga ke dalam neraka. Nah, sehingga pelajaran utamanya di situ adalah niat adalah tolak ukurnya. Innamal a'malu binniyat. Amal tergantung dari niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seseorang itu dia mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Orang itu sudah berniat membunuh, maka Allah catat di akhirat, ternyata dicatat sebagai dosa membunuh. Nah, cuma ada beberapa catatan di sini ya, pelajaran utamanya itu Bapak Ibu sekalian. Namun ada beberapa catatan. Yang pertama, ketika Nabi SAW menyebutkan kedua-duanya di neraka, Nabi sebutkan ini muslim, dua orang muslim saling berupaya membunuh, dua-duanya masuk neraka. Ada beberapa catatan di situ. Yang pertama,
ketika Nabi menyebutkan kedua-duanya di neraka, yang pertama bisa jadi maknanya adalah dia diancam dengan neraka maksudnya. Belum tentu masuk neraka, tapi dia diancam. Perbuatannya itu terancam dengan neraka. Ini yang pertama. Atau yang kedua, katakanlah masuk neraka, masuk nerakanya tidak kekal. Ya, masuk nerakanya tidak kekal. Para pelaku dosa besar, akidah kita ahli sunnah, pelaku dosa besar tidak kekal di neraka, Pak. Ada peluang para pelaku dosa besar itu dia keluar dari neraka. Orang Islam pada akhirnya tetap akan masuk surga, meskipun bisa jadi besar peluang dia masuk ke dalam neraka. Waliyazubillah. Tergantung juga pada kadar dosanya. Semakin besar dosanya, maka semakin besar peluang dia masuk neraka, dan semakin besar dia lama di neraka. Namun pada akhirnya orang Islam itu tetap akan dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga. Nah, maka itu cara kita memahami. Ya, berbeda dengan orang-orang Khawarij. Kalau paham Khawarij adalah orang Khawarij berdalih di antaranya dengan hadis ini. Orang Khawarij punya akidah pelaku dosa besar itu kafir. Orang berzina kafir. Orang membunuh kafir. Ini akidah orang-orang Khawarij. Kafir plus kekal di neraka. Apa dalilnya nih? Lihat kata mereka. Membunuh masuk neraka. Akidah kita yang masuk neraka di sini maksudnya adalah kalau tidak itu hanya ancaman, belum tentu dia pada akhirnya masuk neraka, hanya terancam dengan neraka, atau katakanlah masuk neraka tidak kekal di dalamnya. Perhatikan Nabi tadi mengatakan muslimani, dua orang muslim yang dia saling berhadap-hadapan untuk saling bunuh, pada akhirnya dia masuk neraka. Nah, pelajaran lainnya ya Bapak Ibu, niat yang kuat itu teranggap, Pak. Niat yang kuat itu teranggap. Jadi ini biasanya pembahasannya, hadis ini biasanya dibawakan di pembahasan fikih puasa. Orang berniat membatalkan puasa, Pak. Seseorang dia berniat membatalkan puasa, puasanya batal atau tidak? Hanya berniat. Kenapa belum? Niat. Kalau berdasarkan hadis ini niatnya teranggap atau tidak? Maka jawabannya niat itu ada dua. Niat yang hanya niat lemah lintasan pikiran. Jangan-jangan nanti saya nggak kuat puasa nih sepertinya. Apa saya batalkan saja ya? Ini masih ada taraddud, masih ragu dia, masih belum kuat niatnya, Pak. Maka niat yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau seseorang punya tekad yang kuat, Pak, saya mau batalkan puasa. Saya mau batalkan puasa. Niatnya kuat. Dia sudah nyari nih minuman mana yang bisa saya makan. Meskipun qadarullah pada akhirnya tidak ketemu, ada makanan yang bisa dimakan, tidak bisa dia membatalkan puasa, puasanya sudah batal. Ketika dia punya tekad yang kuat. Niat yang kuat itu teranggap. Apa dalilnya? Hadis ini. Orang dia punya niat membunuh tidak kesampaian untuk membunuh, teranggap sebagai seorang pembunuh. Punya niat untuk membunuh, tapi tidak kesampaian, Pak. Tidak kesampaian, dia kalah. Teranggap sebagai seorang pembunuh. Dosanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga niat itu ada dua, niat yang lemah dan niat yang kuat, punya tekad. Kalau dalam konteks puasa sekali lagi niat yang lemah tidak membatalkan, tapi kalau orang punya tekad kuat untuk membatalkan puasa, maka sudah batal puasanya. Sudah batal puasanya. Kemudian yang perlu kita sampaikan juga, dua orang ini dia memang punya niat saling bunuh, Pak. Yang si A mau membunuh si B mau membunuh si A. Bukan konteksnya yang terbunuh itu dia membela dirinya, bukan. Ya, qital difa' ada istilahnya membunuh dalam rangka membela diri, tidak termasuk dalam hadis ini. Seorang dia membela dirinya tidak berdosa. Ya, dia membela dirinya dalam rangka difa', maka dia tidak berdosa. Nanti kalau pembahasan hukum di Indonesia lain lagi lah ya. Kalau membela diri kemudian bisa jadi tersangka, itu ini lain cerita. Kalau dalam Islam diperbolehkan seorang dia membela dirinya, dia diancam dibunuh lalu dia membela dirinya, hukumnya diperbolehkan. Nah, kasus ini beda, hadis ini bukan kasus itu.
memang punya saling niat membunuh dua-duanya, bukan dalam rangka yang satu itu membela dirinya, bukan, tapi memang punya niat untuk saling membunuh. Ternyata dua-duanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka atau diancam dengan neraka. Demikian yang kita bahas untuk materinya pada pertemuan kali ini. Nafanallahu ajma'in bima 'allamana wa zadanallahu ilman wa taufiqan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Waktu yang tersisa sebelum kita salat syuruk kita manfaatkan untuk tanya jawab.